Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Warraja'u wa huwa ala thalathati aqsamin. Bayanu aqsamit tasawufi ay min aqsamit tasawuf ar-raja'. Warraja'u lan raja' wa huwa utawi ar-raja iku ala thalathati aqsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Diterangkan oleh mu'alif di dalam kitab Jami'ul Usulil Awliya, menerangkan bab zuhud, pandangan zuhud di dalam kalangan ahli tasawuf. Di dalam zuhud tersebut dibagi tiga. Lanjut terus Rojail ami, siji rupane pengarep-ngarepe tiyang umum. Wa utawi rojail am iku ayar jua yen to arep-arep sapa al-am afwahu ing pengapurane Allah. Pertama kali rojaknya orang-orang awam, roja itu adalah mengharap. Makna roja adalah mengharap. Di sini diterangkan al-awam, awamul mukminin, awamul muslimin. Roja itu tidak sembarang asal kalimah roja. Kalau tidak tahu ilmunya roja, ya nyimpang. Di sini yang dimaksud roja mengharapkan kepada Allah, menghilangkan setiap harapan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti kita tadi zikir juga mengucapkan la ilaha illallah, tiada zat yang wajib aku sembah melainkan Allah, tiada zat yang wajib kami harapkan terkecuali Allah, tiada zat yang wajib aku mintai ridho kecuali Allah, tiada zat yang kita mintai keselamatan dalam dunia dan akhirat nanti terkecuali Allah. Selalu berputar kalimah roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kegunaannya roja? Menepis segala pengaruh-pengaruh yang di hati, pengharapan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaannya. Ikhtiar tetap, menjalankan syariah tetap, tapi dasar fondasi yang pertama roja adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rojak benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan melekat kesyirikan di hati kita masing-masing. Itulah diantaranya keistimewaan rojak. Lanjut. Warojail khosi lan arep-arepe tiyang khos. Wa huwa utawi rojail khos iku ayar jua yen to arep-arep sapa al khos fadlahu ing anugrahi Allah, wa yakhafa lan wedi sapa khos adlahu ing adile Allah. Wa rojail akhossi lan kaping 3 rojaknya orang-orang khauf, rojaknya yang kedua rojaknya harapan orang yang orang mengerti ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tingkat tauhidnya juga sudah matang, dan beliau berjalan yang selalu tidak akan melepaskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama rojak-rojaknya orang khauf itu bukan apa-apa. Takut istrinya tidak, takut anak-anaknya tidak, takut kekayaannya hilang takut. Tapi yang paling ditakuti kalau dirinya itu lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya takut kehilangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu nempel terus. Kalau orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu nempel terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mendapat penjagaan dari Allah ta'ala. Itulah diantara orang-orang yang selalu. Yang lebih lanjut ada lagi, ini jangan dijadikan pedoman, ini orang-orang khawas berbeda ya. Apa artinya? Para beliau itu takut selaku ibadahnya itu tidak ketergantungan amaliyahnya, pahalanya itu tidak. Karena kalau ketergantungan kepada pahala nanti rusak. Nanti kalau ditanya siapa yang masukkan ke surga, pahala, nah ini kan bahaya.
Padahal yang masuk ke surga Allah Subhanahu, pelantaranya adalah amalul saleh, pelantaranya amal yang baik, itu pelantara. Tapi yang masukkan ke surga birahmatihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Sering dulu saya pengajian ya, coba kamu yang punya kalkulator itu coba, umur kita umpamanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 60 tahun. Coba hitung tuh, 60 tahun dipotong masa akil baligh 15 tahun, potong masa akil baligh 15 tahun, berarti yang mulai dihitung mulai balik 45 tahun jadinya, 60 dipotong 15 tahun. Nah kita hitung sholat kita, sholat itu paling lama berapa menit? Wah 3 menit top itu, apalagi 5 menit. Wah, pertama kali Allahu Akbar, khusyuk luar biasa. Kita mau wudhu saja jarang orang begitu dengar Allahu Akbar, masuknya adzan saja kita kaget terkadang. Bukan gembira tapi kaget. Wah waktunya cepat betul ya, sudah zuhur ini. Wah inilah. Tapi kalau hati sudah mulai hidup mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kehormatan bagi dirinya masuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu selalu mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mau betul-betul memahami dalam Al-Quran apa dipanggil oleh Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, apa tidak luar biasa itu. Orang mukmin dipanggil oleh Allah ta'ala selalu dalam ayat-ayat Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina. Inilah satu kehormatan dari Allah ta'ala. Kalau mengerti hakikat daripada ya ayyuhalladzina amanu, malu mestinya kita. Sejauh mana iman kita? Kita bertanya pada diri sendiri. Loh itulah diantaranya. Nah orang-orang yang selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak pernah terlepas, mau wudhu saja kehormatan yang luar biasa. Senang kita masih diberi kesempatan oleh Allah ta'ala untuk menghadap. Hatinya sudah khudur kepada Allah ta'ala. Nah hitung kita sholat kita 5 menit, 5 menit kali 5 berapa? 25 menit kali 1 bulan 750 menit. Itu hitungan waktu. Kalau dihitungkan jam dibagi 60, kalau dibagi 60, sholat kita yang 1 bulan hanya setengah hari, 12 jam setengah. Berapa? Kali 45, 270 atau 280 hari. Umur kita 60 tahun, tapi sholat kita kalau dihitung waktu cuma 280 hari. Begitu mintanya surga, pantas tidak? Pantas ya? Enggak pantas. Tapi yang kuat di neraka siapa, saya mau tanya? Nah, untuk mencapai supaya kita itu mendapatkan rahmatnya Allah ta'ala, ya dengan melalui perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk surga birahmati jalla wa'ala. Itu hebatnya. Apalagi mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ar-roja di sini, kalau orang sudah tahu mengenal ar-roja, selalu mengharapkan apa yang paling ditakuti. Takut kalau keluar dari dunia ini membawa su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, itu yang paling ditakuti. Para aulia, para ulama ahlul khawas paling ngeri kalau sudah mendengar su'ul khotimah. Nah, ini selalu para aulia selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi akhir yang baik di dalam pungkasannya atau terakhirnya, ialah bisa mendapat fadl dari Allah ta'ala, apa terutama husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.